Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fri Alicia Krisya Panjaitan yang merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Antropologi kelas D reguler 2020. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai permasalahan sosial yang merupakan mata kuliah masalah-masalah sosial dan kemiskinan yang diampu oleh dosen Pak Dr. Bahrul Khairil Amal, MSI. Sebelum lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Nah, jadi apa sih permasalahan sosial itu? Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Pada dasarnya, permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masalah sosial tersebut dapat berupa kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial ekonomi. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam bermasyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengambil satu contoh masalah sosial yang akan kita bahas yaitu mengenai pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan saat mereka termasuk dalam usia produktif. Hal ini bisa terjadi karena mereka malas bekerja atau karena baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Secara umum, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, resesi ekonomi. Yang kelima, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Yang keenam atau yang terakhir, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Pengangguran tidak hanya jadi masalah bagi orang yang bersangkutan, tapi juga bagi negara dan pemerintah. Untuk itu, bagaimana sih caranya agar dapat mengatasi tingkat pengangguran? Nah, penting bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Misalnya saja kebijakan seperti yang pertama, perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya atau melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Yang kedua, mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Yang keempat, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Yang kelima, pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana atau KB. Dan yang terakhir, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus dalam melaksanakan kegiatan job fair dan magang. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini yaitu pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Nah, saran dari video ini adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran, maka harus ada peran pemerintah. Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa terciptanya lapangan pekerjaan serta menjalankan kebijakan yang konsisten tersebut dengan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal. Pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan kerja kepada masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing untuk mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Selain dari pemerintah, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam upaya pengurangan jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia. Nah,
Jadi sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan dan tampilkan ini. Jika ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.